Latar belakang masalah Irian Barat. Pada awalnya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan dari pulau-pulau lain di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan kepada Republik Indonesia, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan pemilikan wilayah itu menjadi permasalahan antara Republik Indonesia dan Belanda. Sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat dari tahun 1945 sampai dengan 1963. Dalam sidang PPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bebas Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, maka Irian Barat sudah seharusnya ikut merdeka. Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi ke negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berkobarlah perang kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan forum internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi meja bundar pada tahun 1949. Kendati Belanda telah mengakui, namun dalam penyerahannya kedaulatan tersebut, Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Pada kenyataannya, masalah Irian Barat tidak mudah untuk diselesaikan, karena Belanda tetap bersikeras untuk mempertahankan wilayah itu. Oleh karena itu, tuntutan yang dilancarkan pihak Indonesia terus mengalami jalan buntu. Meskipun mendapati jalan buntu, namun pemerintah Indonesia tidak putus asa. Sebagai solusi pertama, Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk menundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Perjuangan pembahas Irian Barat di bidang diplomasi. Setelah setahun, Irian masih tetap dikuasai oleh Belanda dan usaha-usaha secara bilateral telah mengalami kegagalan. Maka pemerintah Indonesia sejak tahun 1954 membawa permasalahan ini ke dalam sidang Majelis Umum PBB. Negara-negara Barat masih kokoh mendukung posisi Belanda, malah sikap itu bertambah kuat. Para dingin antara blok timur dan blok barat. Dengan demikian, pihak Belanda telah tetap tidak mau menyerahkan Irian Barat, bahkan mereka tidak mempunyai keinginan untuk membicarakan lagi. Pembahasan Irian Barat merupakan sebuah tentuan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan semua golongan. Setelah jalan damai yang ditempuh selama setahun dasawarsa sebelum berhasil membebaskan Irian Barat, maka pemerintah Indonesia memutuskan menempuh jalan lain. Dalam rangka itu, pada tahun 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian di seluruh tanah air, yang dimulai dengan pengambilan alih perusahaan Belanda di Indonesia dan kaum buruh dan karyawan. Keterangan antara Indonesia dan Belanda mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus 1960. Secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Belanda. Kemudian dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961 kembali masalah Irian diperdebatkan. Perintah Belanda mempunyai pendapat bahwa mereka mau melepaskan Irian dengan membentuk dulu perwakilan di bawah PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Sikap Belanda disebut oleh Indonesia dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersahabat. Presiden Soekarno mempublikasikan sebagai politik konfirmasi dengan ukuran tangan 40 dengan ajakan bersahabat. Yang ketiga, usaha pembebasan Irian Barat di bidang militer. Dalam rangka persiapan militer untuk merebut Irian melalui jalur konfrontasi, pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata di luar negeri. Pada awalnya, senjata diharapkan diperoleh dari negara-negara blok barat, khususnya Amerika, tetapi tidak berhasil. Pada Desember 1960, Jenderal Nasution bertolak ke Moskow untuk mengadakan perjanjian pembelaan senjata.
Kemudian pada tahun 1961, Jenderal Nasution mengunjungi beberapa negara, yaitu India, Pakistan, Australia, Jerman, Prancis, Inggris, dan lain-lain, untuk mendengar sikap negara-negara itu jika terjadinya perang antara Indonesia dengan Belanda. Belanda mulai menyadari apabila Irian Barat tidak segera diserahkan kepada Indonesia, maka lawannya akan berusaha membebaskan Irian dengan kekuatan militer. Belanda tidak tinggal diam melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Indonesia. Selanjutnya, Belanda memperkuat kedudukannya di Irian dengan mendatangkan bantuan dan mengirimkan kapal perangnya ke perairan Irian, diantaranya kapal induk Karel Dorman. Pada tanggal 19 Desember 1961, pemerintah mengeluarkan Trikomando Rakyat atau Trikora yang berisi: yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan ucapkannya Trikora, maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Awalnya, Belanda meremehkan persiapan-persiapan Komando Mandala tersebut. Mereka menganggap pasukan Indonesia tidak mungkin dapat masuk ke wilayah Irian. Belanda juga banyak mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding. Desakan ini untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik. Pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Perjanjian New York dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh delegasi Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB. Persoalan terpenting dari perjanjian ini adalah mengenai penyerahan pemerintah di Irian Barat dari pihak kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk kepentingan tersebut, maka dibentukkan United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Kondisi Irian Barat sendiri sangat memprihatinkan selama berada di bawah Belanda. Oleh karena itu, pembangunan Irian menjadi salah satu tantangan negara yang masih muda. Itukah sebabnya Presiden Soekarno mengatakan bahwa pembangunan Irian termasuk ke dalam Trikora. Operasi pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Setelah Trikora diserukan Soekarno pada tanggal 18 Desember 1961 di Yogyakarta, selanjutnya diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta komando tertinggi pembebasan Irian Barat yang memutuskan untuk membentuk 1. Provinsi Irian Barat Gaya Baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya. 2. Komando Mandala yang langsung memimpin kesatuan-kesatuan ABRI dalam tugas merebut Irian Barat. Pembentukan Provinsi Irian Barat diputuskan melalui penetapan Presiden nomor 1/1962 dengan ibu kota baru Jayapura. Pada masa Belanda dinamai Hollandia. Sesuai dengan Trikora, kesiapan di semua bidang diperkuat. Sistem gabungan kepala staf dan pimpinan angkatan bersenjata berdiri langsung di bawah Panglima tertinggi. Angkatan Udara RI pada tanggal 10 Januari 1962 meresmikan pembentukan Komando Regional Udara 1-4. Pada tanggal 13 Januari 1962, Brigjen Soeharto dilantik menjadi Panglima Mandala dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Di samping sebagai Panglima Mandala, Soeharto juga merangkap sebagai Deputi Kasat Wilayah Indonesia bagian Timur. Pada bulan Januari di tahun yang sama, juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat sebagai berikut. Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno. Wakil Panglima Besar, Jenderal A.H. Nasution. Kepala Staf, Mayor Jenderal Ahmad Yani, sementara susunan Komando Mandala. Panglima Mandala, Mayor Jenderal Soeharto. Wakil Panglima 1, Kolonel Laut Subono. Wakil Panglima 2,
Letkol Udara Leo Watimena, Kepala Staf Umum Kolonel Ahmad Tahrir. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa tragis, yakni pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran yang tidak seimbang antara MTB Alri melawan kapal perusak dan frigate Belanda, gugur Deposisi Kasat Komodor Yos Sudarso. Di tengah situasi yang semakin memanas, Trikora diperjelas dengan instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat nomor 1 kepada Panglima Mandala yang berisi 1. Merencanakan mempersiapkan dengan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan untuk mengembangkan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan NKRI. 2. Mengembangkan situasi di wilayah Provinsi Irian Barat. 3. Sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi. 4. Supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat dapat menjadi de facto, menjadi daerah-daerah bebas atau berada di bawah kekuasaan NKRI. Untuk melaksanakan instruksi itu, Panglima Mandala menyusun strategi yang dikenal dengan sebutan strategi Panglima Mandala. Untuk mencapai tujuan dari strategi itu, maka penyelesaian tugas dibagi ke beberapa fase. Sampai akhir tahun 1962, operasi difokuskan pada infiltrasi dengan memasukkan 10 kompi ke sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kokoh. Kesatuan-kesatuan ini juga harus mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. Awal tahun 1963, operasi mulai masuk ke fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap pusat militer lawan dan menduduki pos-pos pertahanan penting. Selanjutnya, pada awal 1964, operasi akan memasuki fase konsolidasi dengan menempatkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Klimaks pembebasan Irian Barat hingga triwulan ketiga 1962 terdapat perkembangan baru di bidang diplomasi, sehingga jadwal penyelesaian tugas operasi Mandala harus dipercepat 6 bulan. Infiltrasi melalui laut sebagian telah tercium oleh musuh dan mengalami rintangan berat, mulai dari kapal-kapal Belanda sampai ombak yang tinggi. Pada bulan April 1962 dilakukan infiltrasi dari udara. Dengan demikian, sampai tanggal 15 Agustus telah diinfiltrasikan 10 kompi. Sementara itu, telah dipersiapkan pula operasi penentuan yang bernama Operasi Jaya Wijaya dengan target pelaksanaan pada awal Agustus 1962. Tujuan dari operasi ini adalah untuk merebut daerah Irian Barat. Operasi Jaya Wijaya dibagi atas Operasi Jaya Wijaya 1 untuk merebut udara dan laut. Operasi Jaya Wijaya 2 bertujuan merebut biak. Operasi Jaya Wijaya 3 merebut Hollandia dari laut, dan Operasi Jaya Wijaya 4 bertujuan merebut Hollandia dari udara. Untuk melaksanakan operasi tersebut, Angkatan Laut Mandala di bawah Kolonel Laut Sundono membentuk Angkatan Tugas Amfibi 17 yang terdiri dari 7 gugus tugas. Sedangkan Angkatan Udara membentuk 6 kesatuan tempur baru. Akan tetapi, sebelum operasi Jaya Wijaya ini dilaksanakan, datanglah perintah dari Presiden untuk menghentikan serangan pada tanggal 18 Agustus 1962. Perintah Presiden diikuti dengan surat perintah Panglima Mandala yang ditunjukkan kepada seluruh pasukan dalam jajaran Mandala yang berada di daerah Irian. Isi perintah Panglima itu adalah agar semua pasukan menaati perintah penghentian tembak-menembak dan mengadakan kontak dengan perwira-perwira peninjau PBB. Surat perintah Presiden tersebut dikeluarkan setelah menandatangani persetujuan antara pemerintahan RI dan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Agustus 1962.
Berhasilnya Trikora adalah berkat kerjasama bidang militer dan diplomasi. Diplomasi tanpa adanya dukungan militer akan sia-sia, seperti yang telah dialami sebelum keluarnya Trikora. Operasi terakhir yang dilaksanakan adalah Operasi Wisnu Murti, yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Dengan demikian, pada tanggal 1 Mei 1963, tugas Komando Mandala telah selesai dan komando tersebut secara resmi dibubarkan.